Ledakan dahsyat terekam kamera warga saat gudang munisi daerah Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar Sabtu malam. Ledakan membuat panik warga yang permukimannya berdempetan dengan dinding pembatas Gudmura atau sekitar 200 hingga 300 meter dari titik lokasi ledakan. Ledakan juga membuat sejumlah granat terlempar hingga permukiman warga. Sejumlah mobil pemadam kebakaran pun langsung diterjunkan, berikut sejumlah mobil ambulans untuk mengantisipasi adanya korban jiwa maupun luka. Kebakaran baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 3 Minggu pagi. Kepada seluruh masyarakat yang di sekitar lokasi ini untuk tenang dan tidak khawatir lagi karena kita nilai dampaknya ini sudah tidak akan menimbulkan ledakan lagi. Akibat kebakaran puluhan warga mengungsi di rumah kepala desa Ciangsana, sementara petugas masih melakukan penyisiran di lokasi ledakan dan menginvestigasi penyebab ledakan yang diduga akibat amunisi yang sudah kadaluarsa. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan News melaporkan. Sementara puluhan peluru dan granat aktif ditemukan terkubur dalam tanah di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Peluru dan granat itu ditemukan pemancing yang sedang mencari cacing untuk umpan. Puluhan amunisi peluru dan granat aktif ditemukan warga di pinggir jalan aliran kali Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat itu salah seorang warga tengah mencari cacing untuk memancing di aliran kali. Saat menggali tanah, ia menemukan sebuah plastik mencurigakan tertanam dalam tanah. Ketika dibongkar, plastik ini berisi amunisi peluru sebanyak 20 butir serta 1 granat aktif. Nyari cacing, korek-korek tanah. Kita kaget, Pak. Kita korek tanah, langsung ada di dalam plastik peluru, Pak. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, tim Gegana Polri segera mengamankan amunisi peluru dan granat tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja 13 tahun berbuat asusila kepada remaja perempuan berusia 14 tahun di Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku menjalani hukuman adat berupa tradisi cuci kampung karena masih di bawah umur. Seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun dan seorang remaja perempuan berusia 14 tahun menjalani tradisi cuci kampung di Gedung Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, Bengkulu. Tradisi cuci kampung ini dilakukan sebagai pengganti hukuman tindakan asusila karena baik pelaku maupun korban masih tergolong di bawah umur. Pelaku juga diharuskan memenuhi tuntutan keluarga korban sesuai perjanjian yang sudah disetujui masing-masing pihak. Kejadian bermula saat korban sedang mencari adiknya di pinggiran sungai dekat komplek rumahnya dan berpapasan dengan pelaku. Namun tiba-tiba pelaku menyeret korban ke semak-semak dan mencabuli korban. Pelaku pada saat ini untuk menyelesaikan secara adat dengan nasi punjung, dengan nadi serawu, dan nanti ada juga uang untuk penyelesaian ini bahwa dari pihak korban meminta anaknya nanti akan dimasukkan ke pesantren dan kedua belah pihak sepakat berdamai, namun pihak polisian Rejang Lebong masih terus melanjutkan pendalaman terkait insiden ini. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Dua emak-emak berpura-pura sebagai pembeli emas terekam kamera pengawas CCTV di sebuah toko emas di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam aksinya, pelaku memilih dan mencoba sejumlah perhiasan. Saat karyawan lengah, seorang pelaku memberikan sebuah gelang ke temannya. Kedua pelaku akhirnya menggondol emas seberat 10 gram seharga 9 juta rupiah. Sebelumnya, kedua pelaku sempat memantau area pasar dan mendatangi beberapa toko emas. Namanya mau belanja kita layanin. Nah ternyata dia selipin ke temennya ke belakang. Akhirnya temennya kan langsung masukin ke dompet atau kantong. Berbekal video rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke pihak polisian sektor Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ribuan bangkai ayam mencemari anak Sungai Pinang di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Air sungai pun tak lagi bisa digunakan, bahkan bau bangkai yang menyengat tercium hingga ke perkampungan warga. Ribuan bangkai ayam masih memenuhi anak sungai di Desa Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Ribuan bangkai ayam sudah membusuk dan mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Akibatnya, air sungai tak lagi bisa digunakan warga. Bahkan, bau busuk tercium hingga jarak 800 meter, masuk ke perkampungan warga dan mengganggu aktivitas warga. Bangkai ayam diduga dibuang oleh peternakan ayam yang berada di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan. Diduga ribuan ayam mati akibat blower di kandang peternakan tak berfungsi disebabkan listrik padam. Semestinya ribuan bangkai ayam dikubur, bukan malah dibuang ke sungai dan mencemari air sungai yang setiap hari digunakan masyarakat untuk masak, mandi, dan untuk keperluan sehari-hari. 80% kehidupannya sumber airnya dari Sungai Musi. Nah, sedangkan di sini kan layak Sungai Musinya cuma jarak berapa meter. Jadi aliran air sungai ini larinya anak sungai ini ke Sungai Musi. Maka Mencemari, Pak ya? iya mencemari ya. Warga berharap pemerintah setempat untuk memberikan sanksi tegas atau menutup peternakan ayam, apalagi kejadian ini sudah terjadi 2 kali. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Seekor beruang madu masuk hingga memangsa ternak ayam di permukiman warga di Kabupaten Siak, Riau. Petugas segera mengevakuasi satwa dilindungi itu dan dilepas liarkan ke habitatnya di hutan konservasi. Setelah berhasil ditembak menggunakan bius, petugas segera mengevakuasi beruang madu dari kebun sawit warga di Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Riau. Sebelumnya, beruang madu ini sudah beberapa hari berkeliaran hingga memangsa ternak ayam milik warga. Akibatnya warga pun sudah sangat resah hingga melapor ke petugas BKSDA. Setelah dilumpuhkan, beruang madu sempat diperiksa tim dokter hewan BBKSDA Riau. Hasilnya, beruang madu ini sudah dewasa serta dalam kondisi sehat. Setelah dilakukan observasi, satwa dilindungi ini kemudian dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi yang ada di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. PT Kereta Api Indonesia membuka layanan masa angkutan Lebaran 2024 mulai hari Minggu 31 Maret 2024. Ribuan calon penumpang pun memenuhi ruang tunggu stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat untuk mudik ke berbagai daerah di Jawa pada hari pertama masa angkutan Lebaran. Suasana stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari pertama mudik Lebaran dipenuhi calon penumpang. Mereka umumnya akan mudik ke berbagai kota di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Secara keseluruhan, PT KAI mengerahkan 1.677 kereta api atau 77 perjalanan kereta api setiap harinya pada mudik Lebaran yang berakhir 21 April mendatang. Secara keseluruhan, terdapat ketersediaan tempat duduk mencapai 957.000 seat atau lebih dari 43.000 seat per hari. Karena perjalanannya lebih cepat, terus bawa anak kecil kan repot, rewel di jalan, nggak kejebak macet juga. Ya saya awalnya sih sebelumnya belum, cuman kan di tiket tanggal 1 sama 2 itu udah habis, makanya pesennya itu tanggal 31 gitu. Kahumas KAI Daop 1, Iksvan Henry Wintoko, mengatakan bagi calon penumpang yang belum mendapat tiket angkutan Lebaran bisa memilih tanggal keberangkatan pada 31 Maret hingga 3 April 2024 karena masih tersedia sekitar 40% tempat duduk. Di Jakarta, Wenda Nura, Tri Julianti, iNews melaporkan. Memeriahkan bulan Ramadan 1445 Hijriah, konser ngabuburit dan tablik akbar kembali digelar. Kali ini di alun-alun M. Hasibuan, Bekasi, Jawa Barat. Gelaran ini dimeriahkan penampilan dari musisi ternama dan tausiah oleh berbagai tokoh agama. Warga Bekasi antusias meramaikan gelaran konser ngabuburit dan tablik akbar bertema nikmatnya Ramadan.
Acara yang digelar di alun-alun M. Hasibuan, Kota Bekasi ini juga dimeriahkan penampilan berbagai musisi ternama, mulai dari band ibu kota Bagindas Band, penyanyi solo Novia Bahmit. Tak hanya itu, sejumlah tokoh agama juga hadir untuk memberikan tausiah. Acara ini didukung PT Sasa Inti melalui produk-produknya yang sehat dan berkualitas seperti Sasa santan, omega 3, dan Sasa tepung bumbu viral bervitamin dan bermineral. Di bulan Ramadan ini, PT Sasa Inti menghadirkan sajian khas Ramadan yang lebih sehat dengan Sasa santan, omega 3, dan Sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral sebagai komitmen untuk turut mewujudkan Indonesia lebih sehat. PT Sasa Inti kembali mendukung Tablik Akbar atau konser ngabuburit program iNews. Hal ini sejalan dengan visi PT Sasa Inti, yaitu untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Dalam Ramadan itu yang identik itu hidangan bersantan seperti rendang, opor, gulai, ataupun makanan manis itu bisa bersantan, itu bisa diolah menggunakan Sasa santan omega 3. Satu-satunya produk santan di Indonesia yang mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan tubuh. Sementara itu, warga juga memilih menggunakan produk Sasa tepung bumbu bervitamin dan bermineral untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Oh, ibu suka sama Sasa. Ya, sehari-hari mau bikin apa gitu, goreng ayam atau apa gitu. Iya. Sukses dengan gelaran konser ngabuburit dan tablik akbar di 3 kota. Gelaran ini akan kembali hadir di 1 kota terakhir, yakni di Kota Tangerang. Dari Bekasi, Amrina Rida, Dipo Andi Muharom, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sebanyak 46 warga diperiksa di Puskesmas Mayang, Jember karena menderita keluhan mual, muntah, dan diare. Diduga mereka keracunan usai menyantap makanan nasi dengan lauk ayam suwir dan sayuran yang dibagikan oleh sekelompok emak-emak di Jalan Raya Kecamatan Mayang, Jember. Gejala keracunan dirasakan setelah beberapa jam mereka mengkonsumsi makanan tersebut. Bagi takjil di Mayang sini. Apa isi takjilnya itu apa? Isinya nasi sama ayam suwir. Yang bagi siapa, Mas? Yang bagi nggak tahu juga. Orang itu ya. Ayam suwir. Ayam suwir sama nasi ya. Iya, kalau nasinya enggak. Ayam suwirnya ya. Yang kenapa? Bau atau apa atau? Tidak ada baunya. Ada baunya ya. 47 orang termasuk beberapa anak-anak yang dirawat di Puskesmas Mayang berangsur-angsur membaik dan 6 diantaranya sudah dipulangkan. Pihak Puskesmas menjamin para pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, penagih utang yang menganiaya debitur penunggak kredit di Surabaya, Jawa Timur digerebek dan diringkus polisi di rumah indekos yang menjadi tempat persembunyiannya. Kamera CCTV merekam aksi penganiayaan penunggak kredit mobil di sebuah kantor leasing Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Berbekal bukti ini dan laporan korban, tim anti bandit Satreskrim Polsek Sukolilo langsung mengejar pelaku. Pelaku akhirnya ditangkap di sebuah rumah indekos di kawasan Wisma Tropodo, Kabupaten Sidoarjo. Pria 40 tahun itu bersembunyi di salah satu kamar. Ia pun tak berkutik ketika digiring dan diamankan di Mapolsek Sukolilo. Hari ini sudah kita amankan, dapat proses. Untuk sementara masih dalam proses penyidikan dan keterangan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif unit Satreskrim Polsek Sukolilo. Sebelumnya polisi telah terlebih dahulu menangkap 2 rekan pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Lupa mencabut kunci kontak, sepeda motor milik kurir pengantar paket raib dibawa kabur pencuri di Kota Bekasi, Jawa Barat. Naasnya, di sepeda motor itu terdapat 15 paket milik konsumen yang belum dikirim korban. Seorang kurir pengantar paket berhenti di depan toko alat-alat listrik dan bangunan di perumahan Pondok Timur Indah Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat kurir masuk toko, orang tak dikenal langsung membawa kabur sepeda motornya bersama kiriman paketnya.
Korban sempat meradang lantaran motor yang ditinggal tidak lama, hanya hitungan detik. Sementara pelakunya diduga berjumlah 2 orang yang berbagi peran. 1 menunggu di atas sepeda di seberang jalan dan 1 orang lainnya mengambil sepeda motor korban bersama 15 paket yang belum dikirim. Diduga mereka memanfaatkan kelengahan kurir yang meninggalkan kunci kontak di sepeda motor. Ya, bos pernah ngomong, bang itu temennya sebelum itu ngomong, belum kelar ngomong, udah diteriaki maling sama bang ini, langsung dikejar. Jadi kayak kejadian itu sangat singkat banget, nggak ada hitungan 2 detik kayaknya mungkin. Itu memang kunci motor si tukang itu masih nyantel ya, Bang? Masih nyantel di situ. Aksi pencurian kendaraan wilayah tersebut bukan hanya kali ini saja terjadi. 1 pekan lalu aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di wilayah tersebut. Kondisi lingkungan yang sepi saat siang hari membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 1 keluarga nyaris terjebak saat sebuah mobil SUV ludes terbakar Jalan Kiai Tapa Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dini hari tadi. Mobil kebakaran. Kebakaran melanda sebuah mobil SUV warna putih di Jalan Kiai Tapa Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Mobil berpenumpang 4 orang yang merupakan 1 keluarga ini ludes terbakar api. Beruntung seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri. Sebelumnya, mobil berpenumpang 1 keluarga ini melaju dari arah Terminal Grogol, Jakarta Barat ini tiba-tiba di bagian depan mesin mengeluarkan kobaran api. Kobaran api ini diduga akibat korsleting mesin pada bagian depan. Viral di media sosial, WNA yang berwisata ke Pura Besaki diusir oleh pecalang lantaran masuk area suci dengan menggunakan pakaian yang tak pantas. Para WNA tersebut memaksa masuk lingkungan pura saat upacara keagamaan tengah berlangsung. Dalam video viral, rombongan WNA yang diduga 1 keluarga terlibat cekcok dengan pihak pecalang di kawasan Pura Besaki, Bali. Para WNA tersebut tidak diperkenankan masuk area Jaba Sisi Pura Besaki atau area suci lantaran mengenakan pakaian yang tak pantas. Bahkan salah satu di antaranya hanya mengenakan pakaian dalam dan kaos. Menurut pihak pengelola, wisatawan asing tersebut tak dapat menunjukkan tiket masuk. Diduga mereka lolos dari pengawasan dan masuk tanpa membeli tiket. Sementara saat kejadian sedang berlangsung upacara besar karya Ida Batara Turun Kabeh, di mana wisatawan dilarang naik ke area Pura Penataran Agung. Tidak diperkenankan ke Bencengah, cukup untuk di pinggir-pinggir mantan. Tetap itu aturannya sekadini ke. Gitu. Terus untuk yang mengawasi ada sih? Wenten, Bakamda, pecalang kita dari Desa Besaki. Pihak badan pengelola pun mengimbau kepada pemandu untuk lebih ketat mengawasi wisatawan serta memberi peringatan agar tidak mengganggu kegiatan peribadatan yang tengah berlangsung. Dari Karangasem, Bali, Yunda Aryesta, iNews. Pemirsa, di Banjarnegara, Jawa Tengah, warga ngabuburit dengan cara berkuda berkeliling kampung. Berkuda ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan. Rombongan penunggang kuda bukan menjadi pemandangan langka di Desa Kasilip, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kegiatan ngabuburit berkuda rutin dilakukan oleh komunitas ini. Selain berekreasi dengan melihat sejuknya alam pedesaan yang masih asri, ngabuburit sambil berkuda memiliki keseruan tersendiri. Berkuda juga bisa melatih keseimbangan, keselarasan gerak, dan mental. Kuda merupakan hewan yang peka dan mampu merasakan suasana hati penunggangnya. Tantangannya dalam berkuda harus bisa mengendalikan kuda dan pembawaannya harus tenang. Ngabuburit sambil berkuda menunggu waktu berbuka puasa biasa dilakukan ramai-ramai melalui rute jalan kebun yang masih banyak pepohonannya. Terus sih Kak, terus efeknya juga untuk kepribadian sendiri jadi jauh lebih baik, lebih tenang. Mentalnya juga bagus. Ini lagi kegiatan apa nih sekarang? Ngabuburit. Kegiatannya biasanya apain aja nih? Kita biasanya endurance, ngelilingin desa-desa kecil, menikmati pemandangan, habis itu nanti baru berbuka bersama di akhir.
Nah, bagi Anda yang ingin ngabuburit dengan pengalaman seru berkuda menyusuri pedesaan, bisa mencoba datang dan bergabung komunitas Mafaza Stable yang sudah berdiri sejak 5 tahun lalu ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.